Hyundai melakukan gebrakan-gebrakan di dunia otomotif Indonesia yang seolah menghadirkan kendaraan dari masa depan yang siap untuk meramaikan pasar otomotif Indonesia sekaligus menjadi penantang yang sepadan bagi Toyota Alphard dan Nissan Elgrand. Inilah Hyundai Staria. Secara keseluruhan, Hyundai Staria ini memiliki dimensi yang sangat besar. Bahkan kalau saya berdiri di sini, saya hanya setinggi spionnya saja. Dan yang ikonik dari Hyundai Staria ini adalah bentuk dari jendelanya. Jendelanya yang sangat-sangat besar, bahkan 50% dari bagian mobil tampak samping. Model unik lainnya ada di bagian depan dan bagian belakangnya. Sekarang kita lihat dulu yang bagian depannya. Hyundai hadir dengan model yang sangat futuristik sekali, bahkan mirip-mirip dengan mobil konsep. Antara lain dari penggunaan lampu di bagian depan berbentuk stripping ini, hingga grill yang sangat besar di bagian depan. Selain itu, Hyundai juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama pabrikan mobil yang menggunakan aksen chrome atau berwarna silver dan dirubahnya menjadi berwarna bronze seperti ini. Ini adalah inovasi yang baru di dunia otomotif, bahkan di dunia. Dari penggunaan lampu depan, ini menggunakan stripping yang sangat panjang dan menyambung hingga ke bagian sana. Setelah itu dia juga menggunakan 8 LED proyektor yang bagian sini. Ini seolah memberikan kesan futuristik sekali, bahkan grill yang sangat lebar hingga memenuhi hampir ke seluruh bagian depan. Dari kanan sampai kiri, ini full dengan grill yang sangat lebar. Setelah itu, ada aksen black piano di bagian depan sini. Namun black piano ini tidak hanya sekedar black piano polos. Hyundai juga memberikan motif seolah-olah mobil ini benar-benar berbeda dari zaman yang sekarang. Bahkan menurut perkiraan, model seperti ini akan bertahan hingga 10 tahun ke depan dan masih belum terlihat lama. Setelah itu, di bagian depan ada sensor-sensor parking dan satu unit kamera depan. Kamera ini ada di 4 sisi dari Hyundai Staria ini, di spion kanan, kiri, depan, dan belakang, sehingga akan menampilkan kamera 360 di indikator bagian dalam. Kunci dari Hyundai Staria ini juga sangat futuristik dengan adanya berbagai macam tombol. Tombol ini mulai dari tombol lock, unlock, hingga membuka pintu samping. Bagasi belakang juga dibuka dengan cara elektrik dan dapat disesuaikan sudut bukanya dari menu yang ada di dalam. Serta di bagian bawah ada tombol start engine yang berfungsi untuk menyalakan mesin sebelum kita masuk ke dalam mobil. Nah, sambil kita melihatnya, saya akan coba menggunakan fitur ini untuk menyiapkan bagian dalam supaya tidak terasa panas saat kita masuk ke dalam mobil. Nah, mesin mobil menyala meskipun kita belum berada di bagian dalam. Nah, mesin ini menyala, berikut juga AC-nya, sehingga saat kita masuk ke dalam mobil, suasana mobil sudah dingin dan tidak panas saat kita mungkin habis menjemurnya di bawah terik matahari. Nah, untuk bagian velg di sini, Hyundai Staria menggunakan velg berwarna bronze dengan ukuran 18 inci. Ini velg yang sangat futuristik sekali, sangat berbeda dengan velg yang terdapat di MPV semacam ini, antara lain Toyota Alphard dan Nissan Elgrand, yang sekaligus menjadi rival yang sepadan bagi Hyundai Staria ini. Ngomong-ngomong soal rival, Hyundai Staria memiliki dimensi yang paling besar di antara semua rivalnya itu. Memiliki panjang sekitar 5,2 meter, itu jauh lebih panjang daripada rivalnya yang sekitar 5 meter atau bahkan 5,1 meter. Nah, saat kita berdiri di bagian samping, sangat terasa bahwa jendelanya sangat besar, yaitu dari atas hingga ke bagian tengah di sini. Yang saya tadi katakan 50% dari bagian mobil. Selain itu, pintu slidingnya yang sangat besar hingga memudahkan akses kita untuk masuk ke dalam mobil. Untuk membukanya juga sangat simpel, hanya dengan menekan tombol ini dan pintu akan terbuka secara elektrik.
akses untuk masuk juga sudah sangat gampang karena ada handle di sini dan ada stepping yang lebih rendah di bagian bawah sini, sehingga saat kita masuk kita dapat melakukan pegangan dan kita hanya masuk ke bagian dalam. Nah, dan di bagian dalam ini sangat-sangat luas sekali, maupun ruang kaki dan ruang kepala itu sangat-sangat luas sekali karena dimensi mobil yang sangat besar. Kita bahas dulu area belakang sebelum kita berpindah ke area interiornya. Desain belakang Hyundai Staria juga tidak kalah futuristiknya dengan desain bagian depannya. Mulai dari lampu belakangnya. Lampu belakangnya terdiri dari deretan beberapa lampu LED, bahkan jumlahnya sangat banyak sekali. Di atas ini, Hyundai Staria menempatkan wiper di bagian atas. Meski belum serapi Lexus, penempatan wiper di atas ini menambahkan kesan bahwa mobil ini modern dan sangat minimalis. Masih dengan beberapa aksen bronze di bagian belakang sini, emblem belakang, logo Hyundai, dan ada aksen bronze di bagian bawah ini. Ada juga kamera mundur di belakang sini, dan bagasi ini digerakkan secara elektrik. Bisa kita sesuaikan sudut bukanya, tentunya sudah dilengkapi sensor di bagian pintu bagasi ini. Nah, tiba saatnya kita untuk melihat fitur apa saja yang ada di bagian dalam. Apakah fiturnya sefuturistik tampang yang ada di luar? Nah, saat mau masuk ke bagian mobil ini ada satu kekurangan, yaitu tidak adanya handle di bagian driver. Sedangkan di bagian kiri penumpang terdapat handle yang membantu penumpang saat ingin mengakses masuk ke bagian mobil ini. Karena mobil ini cukup tinggi untuk ukuran orang Asia, jadi kita membutuhkan handle untuk pegangan. Nah, di posisi driver kita tidak mendapatkan handle itu, jadi satu-satunya pegangan yaitu dari setir atau dari pintu ini. Nah, mobilnya lumayan tinggi, posisi mengemudinya lebih tinggi dibandingkan Alphard dan Nissan Elgrand. Tapi dibalik itu, visibilitas kita menjadi sangat luas di sini dengan adanya kaca yang sangat luas. Ada satu tambahan lubang di dekat pilar A dan jendela yang dari atas hampir ke bawah. Jika normalnya mobil-mobil konvensional ada di bagian sini, ini dia turun lebih rendah lagi sehingga sejajar dengan tangan kita. Jadi posisi pintu ini sangat nyaman untuk kita menaruh tangan seperti ini di posisi driving. Nah, selain itu, karena mobil ini adalah mobil keluarga, kompartemen menjadi hal yang sangat penting di mobil ini. Hyundai menyediakan kompartemen yang sangat banyak di mobil ini. Di pintu saja ada 3 kompartemen, yaitu di bagian atas, tengah, dan di bagian bawahnya. Di bagian depan di sini ada cup holder, ada laci depan, dan berbagai macam kompartemen lagi di bagian tengah sini. Laci ini dibuka dengan cara menekan tombol dan ada di bagian tengah sini juga bisa dibuka. Cup holder di sini dan display menu seakan floating, yaitu speedometer yang sudah full digital dan pengaturan menu di sini. Setirnya juga sangat futuristik modelnya, seperti setir pesawat dengan tampilan bergaris begini. Nah, ciri khas dari Hyundai modern yaitu dengan menghilangkannya tuas persneling di bagian sini digantikan dengan tombol. Sama dengan Hyundai Ioniq, dia hanya dengan menekan tombol PRND seperti ini. Nah, bicara soal kompartemen, tidak hanya di bagian sini tadi, Hyundai juga menyediakan kompartemen besar di area tengah ini, lengkap dengan tulisan Staria yang dapat menyala sekaligus menjadi ambient light di waktu malam. Ini posisinya rendah sekali, memang dibuat flat, jadi memudahkan kita untuk menaruh barang di sini. Dan ini bukanlah sandaran tangan, karena kalau sandaran tangan ini terlalu rendah, dan Hyundai memberikan sandaran tangan yang dapat disesuaikan sudutnya seperti ini. Nah, ini di dalam sini juga dapat dibuka dengan menekan tombol dan menggesernya. Terdapat
2 biji lagi cup holder. Jadi cup holdernya sudah sangat tercukupi sekali, karena di depan ini ada 1, di sini 2, dan di dalam sini jika kita tekan ada lagi 1 cup holder. Cup holder ini hal sepele yang sangat diperlukan untuk sebuah mobil keluarga. Di dalam sini ada kompartemen yang cukup dalam, bisa masuk hampir 1 siku tangan. Fungsinya berbagai macam barang yang bisa masuk ke dalam sini. Dan karena ini adalah mobil yang modern, juga sudah disediakan slot USB di sini 12 volt 180 watt, ada 2 biji. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan wireless charging. Taruh aja HP di sini dan lampu akan menyala, menandakan bahwa pengecasan sudah berjalan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu sekilas tombol-tombol yang ada di bagian tengah sini. Untuk bagian head unit, seperti layaknya mobil modern, Hyundai Staria membekali Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa dioperasikan secara wireless di sini. Serta ada fitur quiet mode yang memudahkan kita untuk men-silent speaker audio yang ada di bagian belakang jika saja penumpang ingin beristirahat di bagian belakang tanpa harus terganggu dengan suara audio yang bisa dinikmati oleh driver. Untuk layar MID, banyak sekali menu yang bisa diakses dari layar MID ini, mulai dari mengganti warna sesuai dengan driving mode. Juga terdapat banyak sekali convenient menu yang bisa kita setting melalui MID ini. Contohnya yaitu pembukaan pintu bagasi. Pintu bagasi bisa disesuaikan sudut bukanya melalui beberapa level. Jika kita parkirnya kecil, dapat disesuaikan hingga membukanya level 1, 2, 3 dan dapat terbuka secara penuh. Selain itu, juga terdapat fitur yang memudahkan kita untuk menutup pintu bagasi. Hanya dengan menjauh saja dari mobil, pintu bagasi akan otomatis tertutup. Semua fitur itu bisa diaktifkan secara manual di dalam menu ini. Nah, selain itu, pengaturan kursi yang ada di sini sudah elektrik, yaitu dengan maju mundur secara elektrik. Pergerakannya juga sudah cukup halus. Setir di sini dia sudah tilt dan teleskopik, ya, sudah tilt dan teleskopik, dan sudutnya ini bisa lumayan panjang, jadi memudahkan kita dalam pengaturan posisi mengemudi. Selain itu, di bagian atas ini ada banyak tombol, antara lain tombol power door off yang biasanya di MPV sejenis ini tombol power door off ini diletakkan di sebelah kanan, dan kalau di Alphard tombol di kanan ini rawan terkena kaki saat kita naik atau turun, jadi power door off itu bisa mendadak mati. Nah, Hyundai melakukan perubahan dengan merubahnya posisi di atas ini. Di sini ada tombol untuk membuka pintu kanan dan pintu kiri belakang di atas ini juga, serta tombol bagasi elektrik. Jadi bagasinya sudah digerakkan secara elektrik dan dapat dibuka melalui tombol di sini. Di bagian atas ada 2 biji sunroof. Yang bagian belakang merupakan panoramic roof yang sangat besar, tapi dia tidak bisa dibuka. Lain dengan Alphard, kalau Alphard itu yang bagian depan sini bisa dibuka hanya tilt. Kalau yang di Hyundai kita bisa membuka secara keseluruhan. Namun di bagian belakang itu hanya kaca aja, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kalau kalian ini merupakan tokoh politik yang mau kampanye di atas mobil, kayaknya kurang cocok menggunakan Hyundai Staria ini, karena kalian nggak bisa keluar dari sunroof belakang itu. Nah, sekarang saatnya kita merasakan posisi yang ada di bagian penumpang belakang. Seluas apa? Mari kita langsung ke belakang. Bagian belakang inilah bagian yang paling sering dipertanyakan saat seseorang memutuskan untuk membeli sebuah mobil MPV. Apakah senyaman apa, seluas apa, dan penumpangnya pasti rata-rata akan duduk di bangku bagian kedua ini. Saat masuk ke sini, steppingnya lumayan tinggi ya, dibandingkan oleh
kompetitornya, karena dia down clearance-nya juga lebih tinggi, sehingga mobil ini lebih siap untuk melahap jalanan rusak dan polisi tidur yang tinggi di jalanan Indonesia. Ada pegangan di sini saat kita masuk. Untuk menutupnya bisa dengan dua cara, yaitu dengan menekan tuas di sini atau tombol di bagian sini. Nah, seperti layaknya MPV sejenis ini, dia menggunakan kursi yang sendiri-sendiri. Cuman di sini dia ada pengaturannya yang sangat fleksibel sekali pengaturannya. Mulai dari ada pemanas dan pendingin kursi. Setelah itu dia dapat diatur sudut rebahnya hingga menjadi seperti ini. Ini dia menjadi sudut yang paling rebah sekali. Yang paling rebah ini bukan hanya bagian sandarannya saja, melainkan bagian penopang paha ini juga ikut naik, jadi kita bisa rileks sekali. Dan sandaran kepalanya ini sangat empuk, dan kanan kirinya dia ada penopangnya, sehingga kita dapat bersandar dan tidak terjatuh saat kita tertidur. Nah, saat sudah sampai tujuan, kita hanya menekan tombol, satu tombol, dan semuanya akan kembali ke posisi semula seperti ini. Nah, tombol satu aja yang dipencet dan kembali ke posisi semula, dan kita bersiap untuk turun. Nah, di bagian pintu ini, bagian kacanya yang besar ini ternyata tidak bisa dibuka seperti rivalnya itu Toyota apa, tapi dia bisa dibuka melalui cara sliding seperti ini. Nah, dibuka secara manual seperti ini. Jadi kita masih tetap bisa akses keluar ya, nggak benar-benar tertutup, tapi dia belum digerakkan dengan power window. Selain itu ada option menarik di sini, yaitu berupa kray untuk privasi kita dan menghindarkan kita dari panas matahari. Jadi dia masih belum menggunakan korden elektrik, tapi dia menggunakan kray seperti ini. Secara fungsi tetap dapat melindungi kita. Dan di bagian sini ada tombol option untuk menyalakan AC, ada mode auto, fan, dan dapat mengarahkan AC atas atau bagian kaki. Saatnya kita untuk merasakan bagaimana duduk di row yang paling belakang, karena berdasarkan mobil dengan 3 baris ketiga adalah kasta terendah biasanya yang ada di mobil ini. Tapi di Hyundai Staria dengan dimensi yang sangat besar, kita akan buktikan bahwa duduk di paling belakang akan memiliki kenyamanan yang tidak kalah dibandingkan row yang ada di depannya. Untuk pindah ke area belakang juga sangat nyaman karena tinggi ya, kita bisa jalan nanti. Duduk di bagian belakang juga memiliki ruang kaki yang sangat lebar, karena posisi bangku depan ini bisa digeser ya, maju dan mundur jika ingin memberikan space yang lebih untuk penumpang bagian belakang. Dan di belakang ini memiliki cup holder sendiri dan ada slot USB di masing-masing sisi. Jadi penumpang kanan dan kiri juga mendapatkan masing-masing satu slot USB untuk melakukan pengecasan smartphone atau gadget lainnya. Di bagian belakang pun juga sudah dilengkapi dengan kray penutup di bagian samping ini, sehingga penumpang belakang pun dapat terlindung dari paparan sinar matahari. Selain itu, jika kita ingin melakukan ekspansi terhadap bagasi, jika kalian membawa barang banyak, ini juga dapat dimajukan untuk menambah ruang bagasi. Tapi jika kalian bepergian tanpa bagasi, bangku belakang juga dapat digeser mentok dengan tidak menyisakan ruang bagasi sama sekali untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih luas. Jadi ini luas sekali ya, meskipun saya duduk di bangku row ketiga, tapi ruang kakinya benar-benar sangat luas sekali, dan headroomnya juga masih sangat
besar, jadi untuk penumpang yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 pun masih dapat duduk di bangku paling belakang seperti ini. Saya penasaran bagaimana driving experience dari mobil sebesar ini. Ayo kita coba untuk menjalankan mobil Hyundai Staria ini. Hyundai Staria ini dibekali dengan mesin diesel dengan kapasitas 2200 cc yang dapat menghasilkan tenaga 173 PS dengan torsi yang sangat besar, yaitu 430 Nm. Nah, torsi ini sangat besar dibandingkan rival-rivalnya, yaitu Toyota Alphard dan Nissan Elgrand yang memiliki torsi tidak sebesar ini. Karena ini adalah mesin diesel, jadi dia memiliki torsi yang paling besar di sekelasnya. Untuk mesin dieselnya dianjurkan hanya dengan Pertamina Dex, bukan dengan solar lain. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi solar yang dengan kualitas bagus. Nah, feel yang dirasakan saat mengemudikan Hyundai Staria ini saat kita berada di dalam mobil, kita tidak merasakan seolah mengemudikan mobil yang sangat besar, karena setir yang ukuran dimensinya relatif kecil, sekaligus putaran setir yang sangat ringan. Jadi seolah-olah kita mengemudikan mobil dengan ukuran normal, walaupun sebenarnya mobil ini memiliki dimensi yang jumbo. Selain itu, di bagian spion terdapat kamera yang membantu kita untuk memperlihatkan area blind spot di option di panel instrumen depan ini. Jadi saat kita melakukan lampu sein, panel depan ini yang sebelah kiri otomatis berubah menjadi kamera. Tampilan kamera yang menghadirkan blind spot di sebelah kiri ataupun kanan. Jadi mempermudah akses kita dalam melakukan handling dengan mobil ini. Nah, ini kita akan coba U-turn. Kita putar balik dengan mobil sebesar ini. Nah, kalau U-turn ini problemnya biasanya mobil yang besar gini ini kesusahan untuk putar balik. Tapi di Hyundai Staria ini karena radius putarnya itu dia cukup dalam, sehingga kita bisa bebas melakukan putar balik meskipun jalannya nggak terlalu luas. Dengan dilengkapi dengan sensor-sensor dan kamera, itu mempermudah kita dalam melakukan handlingnya. Ngomong-ngomong, dari tadi saya ditemenin oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng ini perwakilan dari Hyundai Gubeng, Surabaya. Mungkin teman-teman nanti yang tertarik dengan mobil ini, mau nanya-nanya, bisa langsung di follow Instagramnya Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, Instagramnya bisa dibacakan? Instagram saya di Hyundai Jatim _Sugeng. Oke, nanti saya juga tulis di bawah biar kalian bisa langsung follow. Nah, melakukan review Hyundai Staria belum afdol rasanya kalau tidak merasakan menjadi penumpang di sini. Ini adalah posisi duduk ternyaman yang ada di Hyundai Staria, karena biasa yang duduk di sini adalah bosnya. Bosnya yang duduk di sini. Kita memiliki pandangan yang cukup luas dengan pencahayaan yang bagus. Cocok ini buat artis-artis yang sering konten di mobil. Dengan adanya panoramic roof ini menambah cahaya yang masuk sehingga penyinaran dalam mobil cukup baik meskipun kita melakukan syuting atau bikin konten di dalam mobil itu sore hari. Nah, untuk duduk di sini, meskipun mobil Hyundai Staria ini bermesin diesel, kita nggak banyak merasakan getaran-getaran dari mesin diesel itu. Suaranya juga sudah teredam dengan sangat baik dan masih mendapatkan posisi yang nyaman. Memang kursi dari Hyundai Staria ini tidak semewah Toyota Alphard, tapi Hyundai Staria ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengatur posisi, sehingga memberikan kenyamanan dan support yang sangat baik terhadap kaki dan posisi badan kita. Sandaran kepalanya ini yang nyaman sekali ya, jadi saat kita duduk ini nih,
kepala kita ini nggak terombang-ambing, jadi enak sekali. Nah, sekaligus di sini saya tadi menutup untuk perlindungan sinar matahari. View-nya luas sekali di sini. Pengaturan AC-nya juga fleksibel, di setiap masing-masing sudut kita dapat lubang AC. Jadi benar-benar kita nggak kepanasan meskipun mobilnya ini sangat luas sekali. Tapi pengaturan AC-nya itu dia khususkan per spot. Jadi setiap penumpang mendapat spot satu persatu. Nah, kita coba dulu fitur yang ada di kursi-kursi belakang. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tuas untuk menggeser ke samping. Ini yang sangat spektakuler ya. Jadi kalau di mobil lain itu hanya maju mundur, kalau di Hyundai Staria ini ada tuas untuk menggeser posisi. Jadi ini bisa dikesampingkan untuk memberikan akses yang lebih luas untuk penumpang belakang lewat ya. Jadi ini kita bisa atur belakang. Nah, dan ada dua tombol, yang satu untuk maju. Meskipun sudah diatur sangat maju, ini posisi paling maju yang ada di belakang, tetap memberikan ruang yang sangat nyaman. Nah, sekarang saya akan coba posisi yang paling belakang dari bangku kedua ini. Wah, jika bangku nomor 2 ini dimentokkan ke belakang, kita bisa selonjor. Nih, benar-benar lurus kakinya. Nyaman sekali ya, karena memang dimensi dari Hyundai Staria ini sangat luas. Jadi kita bebas mau melakukan apa aja di dalam mobil, bahkan mau ganti baju pun bisa untuk kalian artis yang sering ya beristirahat di dalam mobil dan apapun. Ini ada tombol oh, ternyata ada cup holder lagi di bagian belakang sini, tepat di atas port USB. Jadi sangat nyaman sekali untuk memenuhi semua kebutuhan modernnya. Kita kembalikan lagi ke posisi semula. Memang untuk maju mundurnya dia masih menggunakan tuas manual, belum elektrik. Sekian video tentang Hyundai Staria ini. Buat kalian yang mungkin berminat atau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi kontak person yang ada di description video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you for your time and goodbye.